Di sini saya akan menjelaskan soal UTS yang nomor 1, yaitu di BMS berfungsi sebagai perantara jawabannya adalah antara user atau pengguna dengan database atau data yang ada di dalamnya. Nomor 2 dan 3 yaitu ERT dan ER translation. Di sini saya menggambarkannya di visual paradigm. Di sini ada ERT-nya, ada entitas mahasiswa, ada ID mahasiswa sebagai primary key, kemudian nama mahasiswa dan alamat, lalu mata kuliah, ID matkul sebagai primary key, lalu nama matkul dan SKS. Relasinya mengambil many to many, artinya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Kemudian untuk ER translation-nya sama seperti yang tadi, ada dua entitas mahasiswa dan mata kuliah. Setelah itu akan muncul tabel baru, yang itu tabel mengambil, di mana tabel ini menampung hubungan antara keduanya yang berisi ID mahasiswa dan ID matkul. ID mahasiswa berstatus sebagai foreign key sekaligus sebagai primary key, gabungan dari composite key. Hubungannya berubah menjadi dua relasi one to many, satu mahasiswa ke tabel mengambil dan satu mata kuliah ke tabel mengambil juga. Soal nomor 4 UTS yaitu normalisasi. Ini adalah tabel awalnya, dimana masih ada data ganda, sehingga kita ubah menjadi satu NF, dimana agar setiap kolom memiliki nilai tunggal dan tidak ada data ganda dalam satu baris. Di sini data sudah rapi, tetapi masih ada ketergantungan sebagian, dimana nama pelanggan hanya bergantung pada nomor pelanggan dan alamat dan biaya aset bergantung pada nomor aset, dan nama pemilik bergantung pada nomor kepemilikan, sehingga kita ubah ke 2NF, kita pecah sehingga menjadi ada tabel pelanggan, tabel aset, tabel kepemilikan, dan tabel transaksi. Di sini hanya sampai 2NF karena sudah pas. Untuk 3NF tidak ada ketergantungan transitif, di mana semua atribut sudah bergantung pada primary key masing-masing. Nomor 5 dan nomor 6 kode DDL dan ML dari tabel normalisasi yang sudah dibuat. Di sini create database penjualan, itu untuk membuat database baru bernama database penjualan, kemudian use database penjualan agar database penjualannya itu bisa digunakan. Kemudian create tabel pelanggan, untuk menyimpan data pelanggan, ada nomor pelanggan sebagai primary key. Kemudian tabel aset untuk menyimpan data aset, kemudian tabel kepemilikan untuk menyimpan data pemilik aset. Lalu di sini create tabel transaksi atau tabel relasi. Tabel ini sebagai penghubung many to many, menghubungkan pelanggan, aset, dan kepemilikan. Yang dimana satu pelanggan bisa punya banyak aset dan satu aset bisa dimiliki banyak transaksi. Lalu di sini ada insert. Di sini kita memasukkan semua data yang ada di tabel normalisasi tadi. Kemudian di sini adalah show table. Di sini kita akan membloknya untuk melihat menampilkan semua tabel yang ada di database. Setelah diblok, ini adalah hasilnya. Ini adalah tabel yang ada di dalam database, ada aset, kepemilikan, pelanggan, dan transaksi. Kemudian kita memblok data pelanggan. Ini adalah tabel pelanggan yang dihasilkan. Kemudian sesudah kita memblok select from asset, ini adalah tabel yang ditampilkan. Kemudian kita akan memblok
select from kepemilikan. Ini adalah tabel kepemilikan yang ditampilkan. Kemudian kita akan memblok select from transaksi. Ini adalah tabel yang ditampilkan. Baik, Bu, saya akan menjelaskan resume week 1 sampai 7, yaitu apa yang saya pahami. Yang pertama, week 1, introduction to database. Database adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. DBMS adalah perangkat lunak atau tools yang digunakan untuk mengelola database seperti MySQL, Oracle, dan SQL Server. Fungsi utama DBMS adalah menyimpan data, mengelola data, menjaga keamanan data, serta menghindari duplikasi data. Kemudian week 2, relational model dan ERD. Relational model adalah model database yang menyimpan data dalam bentuk tabel. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Primary key adalah kunci utama yang bersifat unik untuk mengidentifikasi setiap data dalam tabel. Foreign key adalah kunci yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lain. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk merancang struktur database. Komponen utama ERD meliputi entity, objek seperti mahasiswa atau dosen, kemudian atribut, yaitu ciri dari entity seperti nama atau NIM, dan relationship, hubungan antar entity. Jenis relasi terdiri dari one to many, dan many to many. Relasi many to many harus dipecah menjadi tabel baru. Kemudian week 3, ER Translation. ER Translation adalah proses mengubah ERD menjadi tabel dalam database. Aturan dasar transformasi adalah entity diubah menjadi tabel, atribut menjadi kolom, dan primary key tetap digunakan sebagai identitas utama. Untuk relasi, hubungan one to many diselesaikan dengan menambahkan foreign key pada tabel yang memiliki banyak data, sedangkan hubungan many to many harus dibuatkan tabel baru sebagai penghubung. Contohnya, relasi antara mahasiswa dan mata kuliah akan menghasilkan 3 tabel, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan tabel penghubung seperti KRS. Kesimpulannya, ER Translation adalah ERD yang diterjemahkan menjadi struktur tabel dan yang siap digunakan dalam database. Kemudian week 4, normalisasi. Normalisasi adalah proses dalam base data bertujuan untuk merapikan struktur tabel agar tidak terjadi duplikasi data dan untuk meningkatkan efisiensi serta konsistensi data. Adapun tahap normalisasi yang pertama itu 1NF. First Normal Form adalah bentuk normal pertama yang mengharuskan data setiap atribut bernilai tunggal. Syaratnya setiap kolom hanya berisi satu nilai, tidak ada data berulang dalam satu kolom, dan setiap data memiliki primary key. Kemudian 2NF, Second Normal Form adalah bentuk normal kedua yang memastikan semua atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key. Syaratnya tabel harus 1NF, tidak boleh ada ketergantungan sebagian, dan semua atribut non-key harus bergantung pada primary key. 3NF, Third Normal Form adalah bentuk normal ketiga yang menghilangkan ketergantungan antar atribut non-key. Syaratnya tabel harus sudah 2NF, tidak boleh ada ketergantungan transitif, semua atribut non-key hanya bergantung pada primary key. Kemudian di week 6, DDL, Data Definition Language, adalah perintah yang digunakan untuk membuat dan mengatur struktur data. Perintah utama di DDL adalah create, digunakan untuk membuat struktur baru seperti tabel atau database, membuat tempat atau menyimpan data. Kemudian alter digunakan untuk mengubah struktur yang sudah ada, menambah, mengubah, atau menghapus bagian dari struktur. Kemudian drop digunakan untuk menghapus struktur yang sudah ada, menghapus tabel atau database secara permanen. Kemudian di week 7, DML-nya, Data Manipulation Language adalah perintah yang digunakan untuk mengelola isi data. Perintah utama DML yaitu menambah, ada insert, digunakan untuk menambah data baru, memasukkan data ke dalam tabel. Kemudian select digunakan untuk menampilkan data atau tabel, melihat atau mengambil data dari tabel. Kemudian update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada, memperbaiki atau memperbarui data. Delete digunakan untuk menghapus data, menghilangkan data dari tabel. Dari semua topik yang masih susah saya pahami yaitu normalisasi, saya sudah mengetahui semua syaratnya, tetapi ketika ada soal saya masih kesusahan untuk mengidentifikasi atau mengubahnya. Sekian penjelasan saya, Bu. Terima kasih.